Pemirsa, seorang gadis ABG berinisial CK berusia 15 tahun di Kabupaten Nabire, Papua Tengah ditemukan dengan kondisi mayat terbakar. Polisi telah meringkus terduga pelaku, yakni remaja pria berinisial A berusia 14 tahun. Alma Chelsea Kaltin Chandra adalah seorang remaja perempuan yang lahir pada 9 Desember 2011. Ia tinggal bersama keluarganya di kawasan Naburua Bawah, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejak kecil, kehidupan Chelsea tidak lagi lengkap setelah ayahnya almarhum Billy Chandra meninggal dunia. Sejak saat itu, Chelsea lebih banyak menjalani hari-harinya bersama sang ibu, yang bernama Maria Lumba, yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di dalam keluarganya, Chelsea merupakan anak kedua. Di mata keluarga dan orang-orang di sekitarnya, ia dikenal sebagai remaja yang ramah, sopan, baik hati, dan mudah bergaul. Ia juga masih aktif menjalani kegiatan sekolah seperti remaja pada usianya. Saat itu Chelsea duduk di kelas 2 SMP Negeri 1 Nabire. Kehidupannya berjalan seperti kebanyakan pelajar lainnya. Ia bersekolah, berkumpul bersama teman-teman, dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Chelsea juga diketahui memiliki seorang pacar bernama Arya Wibawa Sulistyo. Usianya sama dengan Chelsea, yaitu 14 tahun. Arya juga masih berstatus sebagai pelajar dan bersekolah di SMP yang sama, meski sudah duduk di kelas 3. Karena berada di sekolah yang sama, Chelsea dan Arya cukup sering bertemu. Dari kedekatan tersebut, keduanya kemudian menjalin hubungan yang mulai berlangsung sekitar Mei 2026. Mereka sering berkomunikasi, saling bercerita, dan beberapa kali bertemu di luar jam sekolah. Seiring berjalannya waktu, hubungan Chelsea dan Arya menjadi semakin dekat. Dalam hubungan mereka, keduanya kemudian melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh remaja seusia mereka. Hal tersebut mereka rahasiakan dan tidak diketahui oleh keluarga. Hubungan mereka awalnya tetap berjalan seperti biasa. Namun, memasuki Juni 2026, muncul persoalan baru. Arya diketahui menjalin kedekatan dengan seorang siswi lain di sekolahnya yang berinisial E. Pada awalnya, Chelsea tidak mengetahui hal tersebut. Ia masih menganggap hubungannya dengan Arya berjalan dengan baik. Namun, kabar mengenai kedekatan Arya dengan E akhirnya sampai kepada Chelsea. Saat itu, Chelsea merasa kecewa pada Arya, karena sebelumnya ia telah memberikan kepercayaan kepada Arya. Dalam keadaan marah dan terluka, Chelsea kemudian memutuskan hubungan mereka. Dan dia juga mengingatkan Arya tentang rahasia yang pernah terjadi di antara mereka. Chelsea mengatakan bahwa ia bisa saja menceritakan hal tersebut kepada orang tua Arya jika persoalan itu tidak diselesaikan. Mendengar ancaman tersebut, Arya menjadi panik. Ia takut rahasia hubungan mereka diketahui oleh keluarga Arya. Dalam kondisi tertekan, ia mengambil keputusan untuk menjauh dari Chelsea dan memutus komunikasi dengan memblokir nomor WhatsApp mantan pacarnya itu. Arya juga berusaha menghindari Chelsea setiap kali mereka berpapasan. Ia berharap dengan menjauhi Chelsea, persoalan di antara mereka akan berhenti dengan sendirinya. Namun, keadaan justru tidak sesuai dengan kenyataan. Chelsea mengetahui bahwa Arya saat ini sedang mengalami masalah berat. Karena khawatir dengan kondisi Arya, Chelsea berusaha kembali menghubunginya. Ia bahkan meminta bantuan teman-teman dekat Arya agar Arya mau membuka kembali komunikasi dengannya. Usaha tersebut akhirnya berhasil. Arya kembali membuka blokiran nomor WhatsApp Chelsea sehingga mereka dapat berkomunikasi lagi. Meski komunikasi kembali terjalin, ketakutan Arya terhadap terbongkarnya rahasia tersebut tidak hilang. Ia justru semakin gelisah dan mulai memikirkan bagaimana caranya agar persoalan itu tidak sampai diketahui keluarganya. Dari sinilah keadaan mulai berubah. Alih-alih mencari penyelesaian yang baik, Arya mulai memikirkan cara untuk membungkam Chelsea agar rahasia hubungan mereka tidak pernah terungkap.
Arya merasa ketakutannya semakin besar dan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar lain. Ia kemudian mengambil keputusan yang sangat kejam untuk Chelsea. Kesempatan itu akhirnya datang pada hari Kamis 30 Juli 2026. Chelsea menghubungi Arya melalui WhatsApp dan mengajaknya bertemu untuk terakhir kalinya. Sebenarnya, Chelsea sudah memaafkan Arya dan memilih untuk tidak memperpanjang persoalan di antara mereka. Ia juga tidak berniat untuk membongkar rahasia hubungan mereka kepada orang lain. Namun, bagi Arya pertemuan tersebut justru dianggap sebagai kesempatan untuk menjalankan rencana yang telah ia pikirkan. Keduanya kemudian sepakat bertemu di Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di depan toko percetakan digital Dunia Color. Sebelum menemui Chelsea, Arya telah membawa beberapa barang yang nantinya digunakan dalam aksinya. Sementara itu, Chelsea sempat bermain bersama keponakannya di rumah. Menjelang malam, ia meminta izin kepada keluarganya untuk keluar dengan alasan hendak membeli sesuatu di Dunia Color. Chelsea kemudian berjalan kaki meninggalkan rumah. Di waktu yang hampir bersamaan, Arya datang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox. Setelah bertemu, keduanya kemudian berboncengan dan berkeliling hingga tiba di kawasan Jalan Raya Waroki yang ada di sekitar kawasan pantai. Awalnya, suasana di antara mereka masih terlihat biasa. Namun, keadaan berubah ketika Arya menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau dari dalam jok. Chelsea yang melihat benda tersebut langsung merasa terancam. Ia berusaha menjauh sambil meminta pertolongan. Saat itu juga Arya kemudian mengejarnya dan berusaha meyakinkan Chelsea agar kembali. Untuk membuat Chelsea percaya bahwa keadaan sudah aman, Arya sempat membuang pisau tersebut setelah Chelsea memintanya. Setelah melihat pisau itu sudah tidak berada di dekat mereka, Chelsea akhirnya merasa lebih tenang dan bersedia kembali naik ke sepeda motor. Namun ternyata Arya tidak benar-benar membatalkan niatnya. Ketika mereka sampai di jalur yang gelap dan sepi, Arya kembali menghentikan sepeda motornya. Keduanya turun, lalu Arya melakukan kekerasan terhadap Chelsea hingga korban tidak berdaya. Setelah itu, Arya mengambil botol berisi minyak tanah dan melakukan pembakaran terhadap korban. Ia kemudian meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motornya. Tak lama setelah Arya pergi, sejumlah warga yang berada di sekitar Jalan Raya Waroki melihat kobaran api dari arah semak-semak. Mereka juga sempat melihat seorang laki-laki yang meninggalkan lokasi tersebut. Warga kemudian mendatangi tempat tersebut dan menemukan seorang remaja perempuan dalam kondisi mengenaskan. Karena menyadari kejadian tersebut bukan kecelakaan biasa, mereka segera menghubungi pihak kepolisian. Anggota Polres Nabire bersama tim identifikasi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Area tersebut dipasangi garis polisi, sementara itu petugas juga mengumpulkan berbagai informasi dan barang bukti yang dapat membantu mengungkap kejadian tersebut. Setelah pemeriksaan awal selesai, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mengetahui identitas korban, polisi melakukan proses identifikasi melalui sidik jari dengan berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Informasi mengenai penemuan korban seorang perempuan juga disampaikan kepada masyarakat agar keluarga yang merasa kehilangan dapat segera memberikan informasi. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada keluarga Chelsea. Mendengar ciri-ciri korban yang ditemukan, keluarga kemudian mendatangi rumah sakit. Mereka tentu berharap bahwa korban tersebut bukan Chelsea. Namun, setelah proses identifikasi dan pencocokan data selesai, polisi memastikan bahwa korban adalah Alma Chelsea Kaltin Chandra, siswi SMP Negeri 1 Nabire yang sebelumnya diketahui pergi dari rumah. Kabar itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarganya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chelsea yang sebelumnya berpamitan keluar rumah akan ditemukan dalam keadaan seperti itu. Jenazah Chelsea kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenalnya.
Setelah proses identifikasi selesai, penyidik bergerak cepat menelusuri aktivitas terakhir Chelsea sebelum peristiwa tersebut terjadi. Penyidik juga mengumpulkan rekaman CCTV di kawasan Nabarua. Dari hasil penelusuran, Chelsea diketahui sempat terlihat bersama seorang remaja laki-laki yang kemudian diketahui sebagai mantan pacarnya yang bernama Arya. Petunjuk tersebut menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Polisi kemudian melacak keberadaan Arya berdasarkan keterangan saksi, rekaman CCTV, dan barang bukti yang telah dikumpulkan. Kurang dari 24 jam setelah jenazah Chelsea ditemukan, tim Satreskrim Polres Nabire bersama unit terkait mendatangi kediaman Arya. Pada Jumat 31 Juli 2026, Arya berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan awal, Arya akhirnya mengakui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan kembali mendatangi lokasi kejadian. Dari sana, penyidik menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah pisau yang sebelumnya dibuang ke semak-semak, sepeda motor Yamaha Aerox yang digunakan Arya, botol berisi minyak tanah, korek gas, beberapa telepon seluler, serta barang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Karena Arya masih berusia di bawah umur, proses hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Arya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal yang ditetapkan penyidik sesuai hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak manapun. Sementara itu, pada Minggu 2 Agustus 2026, Chelsea dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kimi, Kabupaten Nabire. Tangis keluarga pecah saat mereka memberikan penghormatan terakhir. Sahabat dan warga yang datang juga ikut mengiringi kepergian Chelsea dengan penuh kesedihan. Keluarga berharap kasus ini diproses secara terbuka dan seadil-adilnya. Mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi proses hukum, sehingga keadilan bagi Chelsea dapat benar-benar ditegakkan. Berbagai informasi mengenai latar belakang pelaku juga beredar di masyarakat. Namun, setiap informasi yang belum dibuktikan secara resmi sebaiknya tetap dipandang sebagai kabar yang belum terverifikasi. Pada akhirnya, kisah Chelsea menjadi pengingat bahwa persoalan dalam hubungan, terutama di usia yang masih sangat muda, tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan atau keputusan yang terburu-buru. Masalah sebesar apapun, seharusnya dicari jalan keluarnya dengan berbicara kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya. Satu keputusan yang diambil dalam keadaan panik bisa menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Chelsea kehilangan masa depannya, sementara dua keluarga harus menanggung luka yang panjang. Karena itu, pelajaran terbesar dari kisah ini, jangan pernah membiarkan rasa takut, tekanan, atau masalah pribadi mendorong kita mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika menghadapi masalah, mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk memilih jalan yang benar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa jaga diri, jaga orang-orang yang kalian sayangi, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.